yang kedua ini. Ayo langsung aja, let's go. Lapangan berdarah dari kedua tim Aura Fire dan juga Aura Filipin beradu untuk mendapatkan slot melaju ke babak selanjutnya di One Esports MPLI. Di bagian bawah ternyata Baxianya yang mengisi samping dan berhadapan langsung dengan Yuzong. Di bagian tengah JP, Grid dan juga ada Hades. Ya, 1-3-1 mereka nggak mau ngalah di area mid lane-nya karena sangat berpengaruh. Rotasi mereka bisa terlambat kalau sampai kalah di area mid-nya. Buset, Keira, coba lihat Keira yang kehabisan banyak banget darah loh. Balang-balang. Galak banget Baxianya, cuma jauh head udah ada di area red buff. Dia akan siap untuk mengganggu. Ada pergerakan tadi dari Yuzong yang mencoba untuk perlahan mendekati ke arah jauh head. Lalu ada Isamsin yang ingin mengambil ke arah red buff tersebut di bagian tengah. Gridnya melemparkan satu monsternya, satu gridnya. Iya, kebuang waktu dari tim Aura ID. Di sisi lain di area bottom lane Kira dalam bahaya ketika ada pergerakan dari Grid. Rupanya teman-teman dari Aura ID juga merespon dengan sangat cepat. Mereka gerak langsung ke area bawah melihat ada potensi rotasi dari Aura PH yang membahayakan Kira. Benar kali, dan Grid pun sekarang langsung masuk lagi ke bagian tengah. Udah ada Secret Hammer yang dikeluarkan. Akankah terkena? Yap, itu dia. Ejektornya berhasil melemparkan Godify menggunakan Tigreal masuk ke dalam area pertahanan milik PH. Nggak akan cukup damage dari tim Aura PH kalau mereka mau mengamankan dari teman-teman Aura ID di area mid lane. Mungkin ini hanyalah salah satu trik untuk menakut-nakutin juga di area tengah. Bukan untuk all out langsung mendapatkan kill, tapi harassment yang dilakukan oleh tim Aura PH. Ngasih pressure juga di area mid lane dan ngasih P. Akhirnya ngasih P. Pressure itu artinya. Pressure ya. Hashtag Indopride dengan Indopride, yuk Indopride, masuk Indopride, Aura ID semoga menang di game yang kedua biar bisa kita di game ketiga dan maju ke babak selanjutnya karena Aura sekarang udah mulai melakukan pergerakan di area top lane. Gold Shield-nya akan dihabiskan tapi Hades dengan sigap melawan defense bersama dengan Penny QT. Itu dia, hampir aja terjadi fight tapi belum ada first blood yang tercipta. Sementara Haik masih terfokus untuk mendapatkan satu gold buff ataupun little crab. Tapi sekarang udah ada dua orang yang akan langsung mengambil pergerakan dari Haik. Enggak, ternyata dilemparin aja payung ke bagian depan. Terkena sedikit cicilan damage yang diberikan oleh JP dan Grid pun pergi ke arah yang lain. Belum terjadi kill di sini, cuma kelihatan banget kedua tim bermain sangat hati-hati. Aura PH ingin memenangkan ini mungkin dengan 2-0 tapi Aura ID tak akan membiarkan itu sekali. Kira dalam bahaya di area bottom lane, potensi juga sudah dikeluarkan. Posisi dari Aura PH sudah terlihat di mata Aura ID. Pergerakannya langsung area tengah JP, hampir saja menjadi korban. Begitu pula dengan Kira, tapi keduanya bisa selamat Keduanya. Tapi sekarang pergerakan pun terjadi di bagian bawah. Ada Link yang mencoba untuk mencicil mengambil dulu tadi beberapa gold dari shield yang ada di bagian outer turret di bagian bawah ya Bude ya. Sementara itu untuk jauh masih santai itu ada Godiva mendorong langsung ke Secret Hammer tapi untung tidak mengenai ke arah Grid-nya pun masih bisa selamat. Belum pecah nih ya, Doge. Dua-duanya tarik ulurnya cantik banget, maju mundur cakep. Tapi dari bottom lane ini udah ada 3 lawan 3. Kedua tim bersiap memperkuat lini bawahnya, cuma memang agak sulit untuk menangkap Hades yang bergerak ke sana kemari dengan sesuka hati menuju ke area jungle dan Turtle terbuka bebas untuk Aura ID. Oke, Keira pun sudah sampai di area mid dari Turtle tersebut dilemparkan begitu aja. Godiva melempar dengan Secret Hammer-nya mendorong langsung tapi ternyata Kagura memberanikan diri langsung disetrum begitu aja dengan Ayu. Keira berhasil mendapatkan Kagura karena Kagura sedikit lagi HP-nya cuma di bagian dari pit Turtle. Terjadi pertempuran lain dan highlight jadi korbannya menjadi sebuah kerugian. Falling Star pun juga menyusul ke area belakang. Grid hampir saja tumbang tapi Hades masih siap untuk melompat dengan poison. Makanya dengan satu JP melakukan kontes di area Turtle dan jadi korban pertama dan tadi awalnya dengan Kagura yang langsung nge-burst dengan seluruh skill yang dia miliki di
udah lalu ke bagian belakang. Ini mendadak kaget dan tinggal colok-colok doang. Dan kiranya ngejar-ngejar ke arah JP. JP-nya memang tumbang, cuma pertukarannya itu nggak benar-benar nggak baik sih untuk Aura ID. Dan Aura BH sedikit ngelit dengan 500 net worth aja. Cukup dekat sehingga Aura ID tenang, mereka masih punya kesempatan yang sangat besar. Kesalahan kecil di awal Jangan diulangin lagi. jangan diulangin lagi aja. Jangan bang yang Enggak. sama pokoknya untuk Aura ID ya. Cuma nggak apa-apa, itu masih nggak terlalu bikin mereka ketinggalan sih. Iya, masih santai, masih slow. Jadi buat teman-teman semua juga doakan terus untuk Aura ID nih ya, cuy. Ayo, ya doain terus di Dog Pride, jangan sampai putus di kolom komen ya. Kamu bayangin aja ya, Hai, itu menang level daripada Hades. Benar. Dia udah level 9 sementara Hades Baru masih level level 8. Welcome dari Hikes. Iya ya, dia keren Walah. sih. Kagetin aja Bang Sian. Pakai Baxia Shield itu gelinding kayak yoyo, tapi kira sendiri dari area bottom, teman-teman sudah siap dari area jungle sudah muncul, tapi turret tak bisa di defense kembali. Aura PH cukup puas dengan mendapatkan satu objektif. Turtle pun berada di area bawah. Aura PH dan Aura ID nggak mau ngelepasin seorang Turtle. Black Dagger Bomb dikeluarkan, lini belakang dari Aura Bahaya PH banget ini. maju ke area depan. Hai dalam bahaya, difokusin terus semuanya, gak mau ngelepasin seorang Hai. Tapi Soulblade dikeluarin, Hades masih bisa selamat dengan sedikit HP-nya. Ya ampun, lagi dan lagi Hike harus terculik karena tadi baik Baxia mendadak langsung nabrak ke bagian belakang dan sepertinya backupan yang diberikan terhadap Hike agak sedikit terlambat loh karena Hike-nya sempat sendiri loh tadi. Iya. Aduh, sayang banget coy. Ayo Hai, ayo nak. Pada nge-backup pun ya, Aura BS udah nggak peduli, kita pokoknya seruduk ke arah belakang. Seruduk baik lah pokoknya ya. Seruduk. Nah. Iya, lihat. Hai-nya dikejar-kejar sama Kiluas, Hades sama Grid. Gak peduli siapapun yang di depan, pokoknya Hai. Jadi kelihatannya Hai tuh 2 kali mati, padahal ya itu karena semua result skill ke arah dia. Bener, lalu tadi kita lihat ada Jowhead dengan Unstable Force-nya juga langsung tabrak ke arah Hike karena dia tahu udah ada Precious yang dikeluarkan oleh Hike terlebih sebelumnya. Jadi pertempuran lagi jadi di bagian atas langsung dikeroyok habis-habisan aja dan Tigreal-nya yang digunakan oleh Godiva pun gak kuat lagi. Come on Aura ID, come on Indonesia bro, ayo cuy. Aduh. Let's go, udah dibalesin Medicute untuk kali pertama juga tumbang. Ada. Kita ngelihat memang dari kill 2 kali lipat Aura PH. Yep. Cuma dari network lagi dan lagi. Aura ID masih well farming patternnya bagus banget. Ini juga masih ada Kira, Kabuki, damage sakitan dari Phantom. Mereka belum ngumpul aja. Kita belum melihat peperangan yang sesungguhnya sih. Dari tadi cuma dari opening Aura PH, Aura ID-nya belum siap. Menculik cuman dari sisi gol masing-masing player, Link udah perlahan mengungguli dari Sunset. Ntar lagi di Blade of Despair cuma damage-nya jadi gede sih. Tapi dari high. Ayo Aura ID, kalian pasti bisa. Doakan buat teman-teman di luar sana, tetap doakan tim Indonesia nih ya. Doakan agar tim Indonesia bisa bermain dengan maksimal dan memenangkan pertempuran nih. Ya ampun, gemes banget nih kita di sini nontonnya. Aura PH Medicute udah punya Winter Ranchan. Ini yang makin bahaya sebenarnya. Iya. Karena mereka makin berdiri lagi. Walah. Ada depan dengan Falling Star pun Kabuki ingin nge-clearing semua minion, cuma dari tim Aura PS mereka nge-cutting dari area atasnya. Medicute dalam masalah 2 member dari Aura ID ingin menge-shotgun, cuma gak cukup damage-nya. Malah sekarang Aura ID dibalaskan oleh Aura PS. Slam shot gak kena. Godiva masih bisa selamat, cuma Mastrong yang menjadi korbannya. Untungnya Flameshot tadi gak kena ke arah Hai. Kalau kena tadi Hai-nya bisa pulang lagi loh itu. Ataupun Tigreal tadi yang langsung menjadi incarannya. Cuma di bagian tengah lagi dan lagi inner turret-nya menjadi korban. Inner turret-nya pun langsung hilang. Cuma Black Dragon Form udah dikeluarkan oleh Keira. Akan memimpin jalannya inisiasi peperangan. Maju ke bagian depan. Dragon Tail-nya dikeluarkan. Namun dia pun udah gak bisa skill sepertinya, langsung mundur lagi. Tempest of Blade masih cukup tebal. Akankah dia bisa menjedot dan juga Falling Star Moon digunakan hanya untuk pergi dari area tersebut. Yes, dia pengen mengejar ke arah Hades, cuma Hades terlalu cepat dengan Fin Voice-nya melompat ke sana kemari dari Sabang sampai Merauke dan akhirnya recall pulang dengan selamat. Cuma enggak. Dia nggak jadi recall, dia ngeliat ada kesempatan lagi. Ada posisi yang terbuka dari Aura ID, terbuka semuanya. Mountain Choker juga dikeluarkan dan Kiluas, yes, dia hilang. Medicute hadir agak sedikit terlambat. Blackout-nya dikeluarkan. Oh my God. Damage yang sangat besar. Hai dalam bahaya. Tahan damage begitu besar. Tapi akhirnya Medicute juga tumbang.
Akhirnya Hai tadi dan juga rekan-rekannya bisa membalikkan keadaan. Karena sendirian aja Elisnya ingin membabat habis beberapa player dari Aura ID. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku udah deg sih sebenarnya tadi. Bener. Godiva sih jadi korban awalnya. Dia lompat ke tengah-tengah 4 member dari Aura ID pakai blood out. Terus Hai-nya juga lagi sekarat. Hai-nya dikit banget darahnya tadi. Kita main. Udah kayak main roller coaster ya, Bun. Bener. Darah dia yang dikit, yang deg-degan kita yang di sini. Yang kebetulan kita di sini dah. Langsung darah rendah kita ya, Bun. Ya ampun, anemia dong kita. Ini bagian tengah juga mereka udah berkumpul kembali. Kemon Hai, Kemon Fanstrong, Kemon Godiva, Keira dan juga Kabuki kali pasti bisa untuk memenangkan round ini. JP juga udah mulai masuk di bagian tengah. Aura PH mulai kembali untuk memberikan inisiasi peperangan. Sementara JP harus mundur balik. Yap, gagal tadi dari Godiva. Ingin mengambil satu player tersebut. Jauh head di bagian bawah. Cukup mengganggu pergerakan player dari Aura ID. Tarik nafas dulu dari keduanya. Lord sudah hadir. Lord yang pertama setelah lagi akan ter-enhance. Akan terjadi peperangan karena sekarang Aura PS mereka memegang kendali dari mapnya di area atas. Tapi Blade dikeluarkan Kabuki. Masih bisa selamat cuma di belakang. Benny kita hadir dengan blackout-nya. Damage-nya begitu sakit. Dan Benny kita gak bisa menahan semuanya bisa yang diberikan oleh tim Aura ID. Black and Fork keluar. Itu juga rally bersama JB dalam bahaya. Kabuki mengejar-ngejar ke kiri kanan. Terpisah peperangan yang terjadi. Aura PS mereka mundur. Melipir. Takut. Aura ID mengamuk. Akhirnya seperti ya udah ada hal baik menghampiri Aura ID. Let's go Aura ID. Hancurkan base-nya Aura PS. Hancurkan. Jadi buat teman-teman semua juga terus dukung, doain terus. Hey kalian ya. Karena ini adalah salah satu perwakilan Indonesia. Jadi kita harus Indo Pride. Kita dukung agar tim Indonesia bisa memenangkan kejuaraan. Yoi, kita mau Indonesia membawa bendera ke Grand Final tentunya. Aura ID sudah mendapatkan Lord. Aura B8 sedikit kewalahan ketika ada minor mistake yang mereka lakukan di area top lane. Lord sudah menjadi tim Aura ID punya. Sekarang mereka akan nge-push di area tengahnya. Cuma agak susah karena di area bawahnya mereka harus nge-push pula. Masih ada tier pertama di area atas dan juga bawah. Belum lagi ada Hades yang lompat ke sana kemari buat nge-push minion wave-nya. Cuman Hades sekarang nggak punya blue buff loh. Berarti energinya akan sangat-sangat boros sekali. Dia hanya akan melakukan split push dan mungkin nanti akan langsung pergi lagi ke base-nya. Lihat Kira nge-mirroring Hades ke nggak mau ngebiarin dia nyolong blue buff milik tim Aura ID di jungle-nya. Semuanya udah bergerak ke area atas, di area bawah di defense juga oleh Aura PH. Cuma ini agak susah sih. Hadesnya mau kabur kemana ketika semuanya sudah bergerak ke area atas. Hades miss point nggak ada blue buff sama sekali dan hilang begitu saja. Awal yang baik untuk Aura ID di menit 13. Mantap sekali tadi impulsion yang dikeluarkan oleh Tigreal ya. Bagus, pas banget di saat linknya mau pergi malah kesedot kembali. Sementara itu untuk jauh head terstun dia untuk masih bisa kabur. Gelitik sih. Ya, ini Hike juga udah semakin kuat lagi, udah ada 2 poin kill yang dia kantongin. Ayo Hike terus berikan damage terkuatmu dan sekarang dia punya Wind of Nature. Ini akan sangat membantu sekali apabila ada damage yang berbentuk fisikal yang bisa dia tahan untuk beberapa saat. Dan gak cuma itu karena di sini Kira juga udah punya Blade of Despair, dia punya durability, dia punya damage pula. Jadi Aura PS di belakangnya akan lebih mudah untuk di take down dari seorang Kira itu sendiri. Dia bisa nge-mirroring siapapun. Sakit banget. Riangnya Bun. Iya malah ke-stun langsung. Untungnya Eudora masih bisa kabur, tapi ternyata ditabrak dengan Unstable Force-nya. Ejector dilemparkan begitu aja. Ayo kejar, jauh head-nya sendirian. Ditabrak dengan Black Dragon Bomb. Nalo dikeroyok rame-rame, mau kemana? Gak bisa pulang. Tertangkap satu persatu Aura BH Grid yang awalnya sangat-sangat menakutkan, lari ke sana, lari ke sini, ngalor ngetan, bulon, pokoknya kemana-mana lah. Cuman Budi sekarang ditangkap. Jadi sekarang Joheadnya bakal lebih hati-hati, nggak berani sesuka jidat jalan-jalan. Ataupun itu tadi hanya sebuah pancingan agar player-player dari Aura ini tergiring. Dan juga player sekarang mulai tersedot tapi untuk masih bisa selamat. Agar linknya bisa mendapatkan blue buff nih Budi. Karena tadi semuanya fokus ngejar Johead kan. Tapi sekarang pun masih linknya udah dapat nih udah dapat dari buffnya Aura ya? Iya, dari buffnya Aura PA itu sendiri. Wah, ini
bisa dibilang bagus-bagus juga permainan, tapi kalau itu emang seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat aja langsung diserang ke bagian depan, gak kuat lagi Elisnya karena Yisansin sudah semakin kuat, sudah semakin fight damage yang diberikan. Revitalize pun dikeluarkan dan itu pun tidak sanggup untuk menahan fight-nya damage dari Hai. Ya, nggak cuma itu tapi damage dari Phantom sangat besar. Kali ini JP yang akan menjadi korban selanjutnya. Digocek ke kanan lagi. ke kiri. Flee-nya digunakan. Ada Grid yang siap untuk membackup JP. Digiring untuk masuk base milik Aura PH. Tapi Aura ID dengan sigapnya bersama dengan Wave Minion bergerak ke area ini. Victor datang, ini adalah momentum untuk Aura ID memasuki base milik Aura PH. Oke, ini dia momentumnya. Akankah mereka berhasil? Enggak, ternyata mereka lebih sabar, mereka mundur dulu. Ya, mereka cukup puas dengan satu inhibitor di area tengah. Dan sekarang di area atas masih ada tier yang kedua. Perlahan tapi pasti Aura ID nggak mau terlalu gebabah. Karena itu di air rubuh gitu. Ah, tiup-tiup. Tiup-tiup, ayo. Tiup. Itu ditiup rubuh, itu serius. Sementara untuk Hai, wow, damage-nya udah pahit ya. Udah gede-gede banget, kritikal yang dikeluarkan oleh Hai. Sementara itu Baxia dan Elis jalan bersamaan. Sekarang Elis harusnya udah nggak bisa mau masuk-masuk sendirian karena Hai bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan. Ya, dan tadi sih Strong sih jedar. Jadi kita jadinya shock. Itu bener-bener loh, sakit Kan banget. burst dari yang Strong. diberikan. Iya. Lalu di bagian tengah, Godiva dan juga Strong beserta Hai bersiap melakukan setup formasi untuk bisa mendapatkan satu Lord ini. Udah menit ke-16, harusnya Lordnya akan semakin kuat lagi. Benar. Dan sangat berpengaruh tentunya kalau mereka mau nge-boost Lord. Tinggal separuh HP lagi, tapi Aura PH sudah menyadari hal itu. Ada Hades di area tengah, bisa masuk dari lini belakangnya. Strong harus mulai berhati-hati pula. Dia menjaga lini belakang, sudah bertemu dengan dan ya Hades hampir saja tumbang, masih bisa kabur dengan Fist Poison. Tapi sampai sudah dikeluarkan hanya untuk defense mechanism Aura PH. Mereka hampir saja kehilangan Hades, tapi kali ini Aura ID percaya diri untuk mengejar siapapun yang tertinggal. Ini dia Kiluas tertinggal di bagian belakang, didorong tadi dengan Secret Hammer. Untungnya dia masih bisa kabur, cuma sekarang mulai tersedot. Mega kill, baik banget Hai. Teruskan nak, terus berikan damage-mu. Ini dia, ada Elis yang langsung menangkap bahasa ke arah Hai, tapi Winter Tension langsung dikeluarkan begitu aja. Gak bisa lagi nak, kamu udah gak terlalu kuat untuk bisa mendapatkan Hai. Aura ID Indo Pride berhasil menumbangkan 3 player dari Aura BS. Kebuka banget Lord, kesempatan yang akan disia-siakan. Aura ID gak perlu pakai basa-basi, langsung say hi ke Lord, langsung ditembak, langsung diajak untuk jalan ke base-nya Aura BH. Bener banget, langsung diajak jalan aja sih ini Lord harusnya ya. Yuk kita jalan ke base-nya Aura PH dan kita hancurkan. Come on bro, come on, let's go anak-anakku. Sabtus. Kalau kayak gini kan seneng nih, kita lihat ini makin semangat lagi. Kita ngeliat anak-anak Aura ID udah mulai menemukan permainan terbaik mereka dan bisa untuk ngacak-ngacak area pertahanan dari Aura PH. Oh jelas, apalagi nih Lord yang udah 18 ya, sakit bun, di splash. Cuma tinggal gimana Aura ID nge-maintain ketiga lane-nya. Kalau sampai ada satu yang jebol atau di-splitin sama Hades, itu bakal ngerusak strategi push ke area base milik Aura PH. Oke, udah ada bala bantuan langsung dari Lord ini. Hades, Bersiap-siaplah kalian. Udah mulai masuk ke mereka. Yap, ternyata di bagian belakang Black Dragon Pop langsung masuk. Didorong. Baik banget, bro. Baik banget Secret Hammer-nya. Mendorong satu kecamatan, satu batalion, satu pasukan Karang Taruna. Menghilang semuanya tadi didorong keluar langsung. Bro, di area belakang juga Great ingin melakukan sesuatu. Desperate move yang dilakukan tak menghasilkan apapun terjadi. Buat saja Hades dan juga Kiluas mencoba untuk melakukan defense ke area base mereka. Cuma Aura ID di sini masih berlima, sangat kuat, bergandeng tangan menuju ke arah base Aura ID memenangkan game ini. Indonesia, dong. Akhirnya satu sama Aura ID. Yes. Baik banget permainan dari Aura ID di game yang kedua. Akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan ini membuka peluang untuk mereka bisa membalikan keadaan dan juga mungkin nantinya bisa memenangkan pertarungan dengan skor 2-1.